Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPPK tahun 2025. Pelabelan obat high alert di instalasi farmasi gawat darurat. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Putri Damayanti dari Unit Kerja RSUD Arjawinangun. Latar belakang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu tertentu dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Maksud dan tujuan. Yang pertama ada maksud, yaitu pengenalan aturan-aturan, kode etik dan kebijakan pemerintah dan internal. Maksud yang kedua ada mengetahui visi misi hingga struktur organisasi pada instansi penempatan. Yang ketiga, memberikan penjelasan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang mendukung tujuan instansi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama adalah mempersiapkan PPPK untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja pemerintahan. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai dasar ASN dan budaya kerja instansi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Selanjutnya, tujuan khusus. Yang pertama adalah meningkatkan tenaga kesehatan untuk lebih berhati-hati dalam proses peresepan, penyiapan, pemberian, dan pemantauan obat. Yang kedua, mengurangi risiko kesalahan seperti dosis yang salah, rute pemberian yang tidak tepat. Yang ketiga, mengurangi waktu respons dan meningkatkan akurasi dalam situasi darurat. Waktu dan tempat. Optimalisasi ini akan dilaksanakan pada saat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon pada unit kerja RSUD Arjawinangun, yaitu mulai 1 Maret 2025 sampai dengan 29 Februari 2029. Adapun kegiatan orientasi yang dilakukan secara e-learning dimulai pada 10 Maret sampai 14 April 2025 bertempat di satuan kerja masing-masing dengan mengakses website Elmu atau Synchorus melalui Google Meet dan Asynchorus melalui Google Classroom. Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki visi misi. Adapun visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misinya yang pertama ada Kabupaten Cirebon berbudaya, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi dan adat. Yang kedua ada Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga ada Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima ada Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.
Visi dan misi RSUD Arjawinangun. Visinya adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misinya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta kesehatan dan ekonomi. Tugas pokok. Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, aparatur sipil negara bertugas sebagai yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas pokok sebagai asisten apoteker sendiri yaitu melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja farmasi, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik. Rencana hasil kerja. Yang pertama ada analisis isu. Instalasi gawat darurat atau IGD merupakan unit kerja yang memiliki tingkat tekanan dan urgensi tinggi dalam pelayanan kesehatan. Dalam situasi seperti ini, risiko kesalahan medis terutama dalam pemberian obat meningkat secara signifikan. Penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan dampak yang tidak diinginkan atau adverse outcome. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bayang tahun 2014, menunjukkan bahwa salah satu kesalahan dalam pemberian obat disebabkan oleh prosedur penyimpanan yang kurang tepat, khususnya untuk obat high alert. Contoh obat high alert adalah elektrolit konsentrat tinggi, look alike, sound alike atau LASA, dan obat sitostatik atau obat kanker. Obat-obat yang memiliki potensi bahaya tinggi jika digunakan secara tidak tepat. Pelabelan yang jelas dan informatif merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan keamanan pasien. Tahap-tahap rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi obat-obat high alert. Yang kedua, mengembangkan sistem pelabelan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan staf farmasi dan klinis. Yang keempat, implementasi sistem pelabelan. Dan yang kelima adalah evaluasi dan pemantauan secara berkala. Berikut gambaran matriks rencana aksi yang akan saya lakukan. Berikut adalah beberapa foto-foto kegiatan dari rencana aksi. Berdasarkan rencana aksi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: yang pertama, memastikan bahwa PPPK dapat memahami peran, tanggung jawab, serta dapat beradaptasi dengan cepat, memahami budaya organisasi, juga mempelajari kebijakan, prosedur, dan standar kerja yang berlaku di instansi pemerintah. Yang kedua, orientasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, motivasi, dan integritas PPPK dalam memberikan pelayanan publik, serta tata cara bekerja yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Yang ketiga, pelabelan obat high alert di farmasi IGD merupakan langkah kritis untuk meningkatkan keamanan pasien dan mengurangi risiko kesalahan medis karena minimnya pelabelan. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya meningkatkan keamanan pasien, tapi juga menciptakan budaya keselamatan yang lebih baik di lingkungan IGD. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga rencana aksi ini tidak hanya berlaku untuk sementara,
tapi juga menjadi awal kolaborasi dan inovasi kita ke depan. Terima kasih banyak.